Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan saya Dr. Izzatul Fajriya MPD, dosen tetap pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya, program studi S1 Pendidikan Sejarah. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan mata kuliah pengembangan bahan ajar, mata kuliah wajib pada semester 2 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan mengembangkan bahan ajar sejarah yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, kebutuhan kurikulum, serta perkembangan teknologi pendidikan. Mata kuliah ini mendukung capaian pembelajaran program studi, yaitu kemampuan berpikir logis, kritis, sistematis, dan kreatif, serta kemampuan merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sejarah. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini meliputi kemampuan mahasiswa dalam merancang bahan ajar sejarah secara kreatif dan inovatif, mendesain, mengimplementasikan, dan mengevaluasi bahan ajar dalam bentuk cetak maupun digital. Materi yang dipelajari mencakup konsep dan fungsi bahan ajar, prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar, analisis kebutuhan peserta didik, perumusan tujuan pembelajaran, jenis-jenis bahan ajar, desain instruksional, pemanfaatan teknologi digital, integrasi kurikulum merdeka, validasi dan evaluasi bahan ajar, hingga pengembangan inovasi bahan ajar sejarah di era digital. Pembelajaran dilakukan melalui diskusi, studi kasus, penugasan proyek, presentasi, refleksi, dan praktik pengembangan produk. Melalui pendekatan ini, mahasiswa tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga memperoleh pengalaman autentik dalam menghasilkan bahan ajar sejarah yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Sebagai luaran mata kuliah, mahasiswa menghasilkan produk bahan ajar sejarah yang telah melalui proses perancangan, validasi, evaluasi, dan revisi, sehingga layak digunakan untuk mendukung pembelajaran sejarah yang inovatif, efektif, dan sesuai dengan tuntutan abad ke-21. Berikut video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana ini kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah sangat ceria sekali ya di mata kuliah pengembangan bahan ajar kali ini. Baik, sebelum memulai perkuliahan, seperti biasanya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silahkan. Berdoa selesai. Akan saya presensi terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Ya. Ernita hadir, oke. Rere. Ya, sudah semuanya hadir ya. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi pada pagi hari ini, teman-teman semuanya, karena ini pertemuan yang ke-12, semoga masih ingat pertemuan-pertemuan yang pertama sampai dengan yang 11. Sebenarnya kenapa sih guru-guru sejarah ataupun calon pendidik di sejarah itu membutuhkan bahan ajar? Silakan, adakah yang mengangkat tangan? Saya, Bu. Silakan Ernita. Jadi menurut saya sendiri setelah melakukan pembelajaran sebelumnya itu, calon guru sejarah itu perlu memahami adanya pengembangan bahan ajar karena hal ini menjadi salah satu pedoman dalam guru melakukan pembelajaran di kelas, Bu. Karena kan kalau memang bahan ajar itu tidak sesuai, maka pembelajaran yang ada di kelas itu menjadi kurang terarah. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Adakah lagi? Saya, Bu. Silakan Aji. Jadi saya ingin menambahkan jawaban dari Ernita. Jadi saya melihat bahwasannya dalam pembelajaran sejarah bahan ajar berperan sangat penting seperti itu, Bu, karena materi sejarah sering dianggap sebagai materi yang banyak sekali hafalannya, sehingga bahan ajar itu diperlukan untuk kemudian peserta didik itu dapat memahami pelajaran sejarah tidak secara hafalan saja, melainkan dapat dihubungkan dengan peristiwa masa lalu dan masa depan seperti itu. Oke, baik, terima kasih Aji. Fahmi, silakan Fahmi.
Bisa menambahkan? Mungkin kalau dengan perkembangan sekarang itu, saya juga sepakat dengan yang dikatakan oleh Kak Aji tadi atau Mas Aji tadi, karena dari guru-guru sekarang itu, guru-guru sejarah tentunya itu masih banyak guru-guru yang mohon maaf itu sudah berumur, yang menyebabkan kadang-kadang pembelajaran itu hanya cerita dan hafalan saja. Kita membutuhkan guru sejarah seperti kita ini, next calon guru sejarah, untuk bisa menjadikan pembelajaran sejarah itu menarik dengan sesuai dengan yang apa di dalam pengembangan belajar tersebut. Oke, baik, terima kasih. Jadi teman-teman semuanya di sini sudah mengetahui ya seperti apa sih kenapa kita itu di pendidikan sejarah membutuhkan bahan ajar untuk mengajar nantinya. Jadi dari Ernita, kemudian dari Aji, kemudian dari Fahmi sudah memberikan kesimpulan yang oke. Baik, untuk hari ini ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama kita akan mengklasifikasikan dari bahan ajar digital maupun non-digital. Kemudian juga ada tentang bagaimana cara memahami efektivitasnya. Kemudian tentang konsepnya dan kriteria maupun modelnya. Yang pertama kita masuk ke dalam klasifikasi. Adakah yang sudah membaca tentang klasifikasi bahan ajar? Silakan, boleh angkat tangan. Ya, Ninis. Baik, Bu. Kalau menurut pengetahuan saya, bahan ajar itu diklasifikasikan berdasarkan bagaimana penyampaiannya. Yang pertama ada bahan ajar cetak yang di mana terdapat LKS, handout, dan juga bahan ajar itu sendiri. Terus ada juga bahan ajar visual yang di mana terdapat video pembelajaran dan juga animasi. Selanjutnya ada bahan ajar berupa audio yang dimana ada podcast atau rekaman pembelajaran, dan yang terakhir ada augmented reality. Sudah? Sudah. Silakan ditambahkan ini, Rere. Untuk selanjutnya bahan ajar itu juga sesuai dengan kebutuhan siswa juga, yang mulai dari aspek visual, audio, dan dari kebutuhan lainnya seperti halnya mereka lebih condong ke gaya belajar menggunakan bisa dari audio, lalu ada yang dari visualisasi, bisa dari video seperti itu. Oke, terima kasih untuk Ninis dan Rere. Kita akan melihat tentang klasifikasi bahan ajar itu ada apa saja, apakah yang sudah disebutkan oleh Ninis maupun Rere tadi. Yang pertama ada bahan ajar audio. Nah, ini sudah disebutkan salah satunya ada podcast, kemudian ada radio edukasi, ada audiobook. Ada yang mau mencontohkan dari bahan ajar audio ini? Dari fungsinya atau bagaimana kalau kita sebagai calon guru sejarah itu sendiri memanfaatkan bahan ajar audio? Silakan angkat tangan. Saya Ya, silakan Fahmi. yang pertama dari podcast ataupun rekaman. Yang pertama dari podcast terlebih dahulu, kita bisa melihat podcast sepertinya itu di YouTube-nya Prof. Anhar Genggong. Di situ banyak sekali fakta-fakta sejarah yang bisa kita jadikan sebuah pembelajaran. Lalu untuk rekaman sendiri, contohnya itu adalah rekaman Soekarno saat proklamasi. Itu bisa menjadikan kita suatu bahan ajar yang berbentuk sebuah audio. Itu sih. Oke, Fahmi. Jadi Fahmi setuju ya penggunaan podcast itu sebagai salah satu bahan ajar untuk sejarah. Sangat luar biasa ini ya jawaban dari teman-teman semuanya. Kita masuk ke bahan ajar visual. Nah, ini visual ini cenderung untuk sejarah ya, pasti ada film dokumenter, edukatif, kemudian animasi pendidikan, kemudian ada presentasi visual, adanya contohnya ada YouTube edukasi dan video editorial. Tutorial maksudnya. Silakan, adakah yang mau berpendapat tentang bahan ajar visual ini? Saya, Ya, silakan. jadi menurut saya, jadi bahan ajar visual itu sangat dibutuhkan kepada khususnya itu anak-anak yang memiliki gaya belajar visual, di mana mereka itu lebih bisa menyerap atau memahami suatu materi pelajaran jika ada aspek-aspek visual ataupun gambar. Itu bisa sangat membantu mereka untuk memahami materi yang ada di situ. Oke, baik. Terima kasih untuk Mutiara. Kita masuk ke bahan ajar cetak ya. Bahan ajar cetak ini, saya tidak tahu apakah teman-teman ini mendeskripsikan bahan ajar cetak ini
itu kuno atau bagaimana? Coba nanti diberikan deskripsinya, apakah memang di zaman sekarang itu masih oke untuk relevan ya? Buku teks, modul, kemudian handout, kemudian juga lembar kerja, gambar, dan lain sebagainya. Apakah masih relevan untuk di zaman sekarang, terutama kita berada di prodi pendidikan sejarah itu sendiri? Karena kan biasanya dianggapnya adalah, oh prodi ini ataupun mata pelajaran ini adalah mata pelajaran yang kuno, karena mempelajari masa lalu. Oke, silakan ada yang mau berpendapat tentang bahan ajar cetak? Ya, Nazwa. Jadi kalau menurut saya apalagi sejarah dan ajar cetak itu masih sangat relevan ya Ibu. Karena kayak contohnya mungkin arsip-arsip atau bahan ajar yang memang sejarah yang ditulis di cetak itu, jadi kayak siswanya itu atau nanti yang akan melihat itu masih bisa membaca kembali seperti itu. Kalau menurut Nazwa itu masih sangat relevan apalagi kalau kita di sejarah seperti itu. Oke, baik. Jadi menurut Nazwa ini sangat relevan ya, masih relevan. Kemudian yang terakhir adalah bahan ajar digital. Ini lagi kekinian sekali ya, terutama untuk teman-teman semuanya yang Gen Z, di mana bahan ajar digital ini ada AR, kemudian e-learning, kemudian simulasi virtual. Oke, kita masuk ke klasifikasi bahan ajar itu sendiri. Jadi ini adalah cara bagaimana teman-teman semuanya nanti, teman-teman mahasiswa mengembangkan bahan ajar yang akan dikembangkan secara berkelompok. Yang pertama adalah analisis dan rancangan, kemudian adalah menyusun validasinya, kemudian evaluasi dan revisi. Jadi nanti ini karena project based learning, artinya teman-teman semuanya akan membuat yang namanya bahan ajar ataupun media pembelajaran, yang dimana harus menyusun draftnya terlebih dahulu secara berkelompok, kemudian masuk kepada validasi ataupun menyusun draft materi, nanti ada ahli-ahlinya di situ. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi dan penyempurnaan. Nah, ini adalah proyek di akhirnya nanti. Oke, karakteristik ya. Kita masuk tentang karakteristik bahan ajar non-digital di sini. Untuk yang pertama, ada modul, ada LKS, ada buku teks, tadi sudah disebutkan, ada handout, ada maket juga ataupun model. Kita bicara soal non-digital di sini. Kira-kira dari teman-teman semuanya, untuk kelebihan non-digital itu apa sebenarnya dari pengembangan bahan ajar itu sendiri? Kelebihannya? Saya belum jawab. Iya, silakan untuk Septi. Menurut saya bahan ajar non-digital itu kenapa sampai sekarang tadi sudah masih relevan ya Ibu, masih relevan dan ada keunggulannya itu karena di aksesibilitasnya yang sederhana. Jadi untuk mengakses bahan ajar non-digital itu lebih sederhana untuk peserta didik karena bisa langsung di depan mata dan bisa dalam bentuk apa ya touch. Jadi kayak kita merasakan langsung esensi belajarnya itu sendiri. Lalu menurut saya juga apa ya tidak memiliki tantangan-tantangan seperti kan kalau misalnya non-digital itu ada tantangan seperti internet dan lain-lain. Nah, itu lebih mudah untuk diakses karena lebih sederhana gitu. Ya, oke, itu kelebihannya dari Septi. Terima kasih Septi. Untuk kekurangannya, silakan. Tadi sudah disebutkan kelebihannya, pasti ada kekurangannya dari bahan ajar cetak. Ya, silakan Marsha. Jadi menurut saya selain dari yang aksesnya tuh lebih mudah, tapi menurut saya kalau misalkan menggunakan bahan ajar digital, seiring perkembangan zaman pastinya juga akan ada perubahan ini. Nah, dalam perubahannya itu pasti akan ditambahkan informasi yang sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Sehingga untuk mengupdate-nya lagi pasti membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk bisa membuat materi-materi yang terbaru seperti harus ditulis ulang, kemudian dibuka ulang. Jadi akan lebih lama dan lebih sulit. Oke, sudah disebutkan juga oleh Marsha. Terima kasih Marsha. Kita lanjut ke next-nya. Tadi sudah disebutkan. Jadi memang tidak memerlukan alat khusus seperti itu dan tidak mahal juga karena memang buku teks sudah tersedia, kemudian juga modul dan handout pun juga tersedia biasanya di sekolah. Biasanya itu handout itu sudah diberikan oleh gurunya secara langsung, apalagi sekarang dengan modul yang kurikulum Merdeka yang terbaru seperti itu. Kemudian untuk yang nomor 2, bahan ajar digital merupakan sumber nyata, kapan saja bisa diakses tanpa harus pakai internet seperti itu. Kemudian untuk yang nomor 3,
mendukung belajar mandiri. Ya, walaupun kita sudah berada di digitalisasi, tetap saja kita butuh yang namanya bahan cetak. Nah, sama halnya ketika teman-teman semua hari ini membawa buku. Nah, buku itu juga adalah salah satu bahan ajar cetak. Seperti itu ya, walaupun biasanya diberikanlah PDF. Tapi saya yakin kalau PDF-nya itu jarang disentuh kecuali ada tugas. Seperti itu. Nah, tadi sudah juga dibahas tentang keterbatasan dan relevansi bahan ajar non-digital. Tadi teman-teman juga sudah memberikan pendapatnya. Yang pertama, sulit memberikan panduan instan jika pembaca mengalami kesulitan materi, seperti itu. Kemudian juga ada dukungan pembelajaran ini bergantung kepada kehadiran fisik, karena memang kita harus membawanya. Terus kemudian ini ada pembaharuan isi yang memerlukan cetak ulang, memerlukan waktu pasti untuk cetak ulang seperti itu. Kemudian ruangan fisik yang cukup besar, maka sekarang kita bisa lihat sekolah-sekolah itu memang kebanyakan sudah digitalisasi. Ya walaupun tadi saya sudah katakan, pasti kalau PDF, kalau tidak ada tugas tidak akan dibaca, seperti itu. Terus kemudian di sini relevansinya adalah menjembatani, karena tidak semuanya sekolah itu pasti bisa untuk digitalisasi bahan ajarnya masing-masing, seperti itu. Ini karakteristik bahan ajar digital. Ada modul e-learning, ada podcast, ada AR, ada virtual lab. Nah, kalau kita bicara soal karakteristik dari yang digital, itu kelebihannya apa? Tadi sudah bahas non-digital. Kalau untuk digital kelebihannya? Ya, silakan Intan. Untuk keunggulan bahan ajar digital sendiri itu lebih interaktif karena bisa diakses di mana aja. Selain itu juga bahan ajar digital itu menampilkan selain ada suara, tapi ada tampilan-tampilan yang menarik. Selain itu juga ada tambahan dari media bahan ajar, tambahan dari sumber belajar di manapun itu bisa ditambahkan di media ajar atau bahan ajar digital itu sendiri. Oke, terima kasih Intan. Untuk kekurangannya, silakan Ziki. Baik, terima kasih. Untuk kekurangan dari bahan ajar digital ya, ini pastinya membutuhkan biaya yang sangat mahal juga. Terus yang kedua, ini tidak semua guru bisa membuat tentunya untuk realisi video pembelajaran, apalagi guru-guru yang sudah berumur. Mereka pasti membutuhkan pelatihan-pelatihan agar bisa membuat bahan ajar digital tersebut. Oke, terima kasih untuk Ziki. Nah, ini salah satunya. Bahan ajar digital dapat menyajikan konten yang visual, kemudian animasi, audio, kemudian videonya interaktif. Ini terutama untuk sejarah ya. Saya kira kalau sejarah itu hanya diceritakan seperti itu akan sangat membosankan. Tapi kalau kita langsung lihat dengan bahan ajar yang visual, animasi, audio seperti itu akan sangat luar biasa. Anak-anak itu bisa mengimajinasikannya dengan pemahaman konsep yang bukan hanya abstrak seperti itu. Tadi sudah disebutkan juga keterbatasan dan relevansinya, pasti memerlukan perangkat koneksi internet yang harus lancar seperti itu, karena tidak semua sekolah pasti sudah mempunyai internet yang memadai. Kemudian juga risiko distraksi, jadi teman-teman semua harus pastikan bahwa memang bahan ajar digital itu tidak memancing yang namanya distraksi digital. Bagaimana caranya, kalaupun kalian mau mengembangkan game sejarah seperti itu, apakah memang nantinya bisa menimbulkan distraksi? Yaitu bagaimana caranya untuk tidak menimbulkan distraksi. Kemudian tidak ketergantungan pada infrastruktur dan yang harus stabil sekali. Ini terutama untuk internetnya juga ya. Oke, ini adalah kelebihannya, ada aksibilitasnya, kemudian ada biayanya, kemudian ada interaktivitasnya, ada fleksibilitasnya, ada pembaharuan pada materi. Jadi kita bisa lihat dari konsep-konsep ini, bagaimana untuk non-digital sendiri, digital sendiri seperti apa. Kita langsung next. Ini evaluasi bahan ajar ataupun konsep dan tujuannya. Jadi kita juga memerlukan yang namanya evaluasi untuk menguji efektivitas dari bahan ajar yang sudah nanti akan kalian create di sini. Yang pertama pasti harus ada kekuatan dan kelemahannya. Kemudian memastikan ini sesuai dengan kurikulum ataupun tidak. Jadi membuat bahan ajar itu harus sesuai dengan CP-nya seperti apa, materinya juga seperti apa. Kemudian memberikan perbaikan, ini dari ahlinya, nanti ada ahli materi, ahli media,
tergantung dari teman-teman semuanya untuk bahan ajar itu sendiri. Kemudian juga menjamin kualitasnya dan sesuai standar pastinya. Oke, ini ada contoh-contohnya, ada kriteria utama harus relevan, jadi bisa difikirkan dengan kelompoknya masing-masing, semuanya harus mempunyai relevansi yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi harus dilihat dulu sekolahnya seperti apa, kalau memang sekolahnya memadai untuk internet, silakan mengembangkan bahan ajar digital. Kalau tidak sesuai, kalian bisa mengembangkan bahan ajar yang non-digital. Terus kemudian kriteria kontennya harus logis juga, kemudian interaktif. Jangan sampai tadi membuat yang namanya siswa itu lebih banyak untuk terdistraksi. Kemudian ada kriteria akses harus terjangkau. Harus mudah, tadi Najwa akan mengembangkan tentang web seperti itu harus mudah dijangkau. Jangan sampai webnya itu diklik seperti itu tuh lama loadingnya. Tapi langsung bisa diakses mungkin dengan barcode dan lain sebagainya. Kemudian kriteria yang terakhir ada kriteria media harus menarik. Karena kembali lagi bahwa sejarah itu memang harus menarik ya teman-teman semuanya. Jadi jangan sampai mengatakan bahwa ya sejarah itu masa lalu dan akhirnya nanti kita tidak bisa membuat bahan ajar yang relevan. Ini ada 3 model evaluasi yang nantinya teman-teman bisa kembangkan melalui bahan ajar masing-masing. Ada Kilpatrick, ada CIPP, ada ADDA atau EDI seperti itu. Jadi sebenarnya semuanya ini sama, tapi tergantung dari kebutuhan teman-teman pengembangannya bagaimana. Biasanya kebanyakan kalau saya lihat dari tugas-tugas mahasiswa itu lebih banyak ke ADDA. Jadi itu ada analisis, ada desain, ada development, ada implementation, dan ada evaluasi. Kemudian untuk model CIPP ini ada konteks juga sama. Terus kemudian ada input, ada proses, ada produknya juga seperti itu. Kemudian Kilpatrick juga ada reaction, learning, behavior, dan result. Oke, kita next. Nah, ini adalah suatu tren masa depan dalam pengembangan bahan ajar yang dimana teman-teman bisa mengadaptasinya nanti. Ada AI, adaptif, kemudian multimedia, kemudian juga ada VR, AR, kemudian ada juga data analistik, dan kemudian juga ada inovasi. Nah, nanti ini tergantung dari pengembangan bahan ajarnya mau seperti apa. Mau AI yang adaptif, ataukah mau multimedia, ataukah mau AR, ataukah mau data analistis, ataukah mau inovasi. Oke, jadi hari ini Ibu akan membagi kelompok. Kembali lagi bahwa kita memang project based learning, dan yang nantinya teman-teman semuanya akan berkelompok untuk mengembangkan bahan ajar. Jadi silakan untuk kelompok pertama, langsung ada Ernita, Ziki, Ninis. Ini silakan menyusun bahan ajar klasifikasinya ya dengan topik sejarah seperti itu. Kemudian untuk kelompok 2 ada Septi, Fahmi, dan Veno. Keunggulannya seperti apa. Kemudian nanti di kelompok 3 ada Intan, Muti, dan Rere tentang menyusun alur pengembangan bahan ajar. Kemudian yang terakhir ada Aji, Marsha, dan Najwa. Silakan bisa langsung mencari pasangannya masing-masing. Oke, baik teman-teman semuanya, silakan langsung berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di situ, kemudian nanti akan dikumpulkan. Saya akan tunjuk satu kelompok saja untuk maju menjawab pertanyaan tersebut. Oke, baik, sudah. Saya akan tunjuk satu kelompok. Silakan kelompok 4 bisa presentasi. Di sini Bu. Bisa berdiri saja. Oke. Baik, selamat pagi Bu Ija dan teman-teman semuanya. Jadi kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait kriteria evaluasi bahan ajar dan daftar instrumen sederhana. Nah, yang pertama adalah akan disampaikan oleh Najwa terlebih dahulu.
Baik, jadi kalau misalkan menurut kelompok kami tadi setelah berdiskusi, kalau evaluasi bahan ajar dari digital terlebih dahulu, mungkin kita bisa mengevaluasi bahan ajar tersebut dari ahli media dan juga ahli materinya. Dimana mungkin kalau misalkan ahli medianya itu bisa kayak nanti saat mungkin mengakses itu siswa apakah ada kendala dari internet atau bagaimana, dan juga kalau misalkan materi yang disajikan, visualisasi dan audionya apakah sesuai atau tidak. Kalau misalkan untuk dari ahli materinya sendiri, mungkin penjelasan dari si materi yang ada di digital tersebut yang disajikan, apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, sudah sesuai sama sasaran si siswanya, seperti itu. Kalau misalkan untuk dari bahan ajar non digital, mungkin gurunya tersebut bisa secara langsung memberikan terlebih dahulu gambaran kasarnya seperti apa, nanti dari penilaian si siswanya sendiri kekurangan dari bahan ajar non digitalnya itu seperti apa, apakah materinya kurang, apakah penyampaian kurang atau tidak kesesuaian dengan si tujuan pembelajarannya. Mungkin untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh Masya. Oke, jadi yang pertama ya, lebih mudahnya kalau misalkan dari materi itu menekankan pada kelengkapan dan juga keakuratan. Jadi pasti suatu materi itu harus dipastikan dulu apakah itu sesuai dengan fakta, sesuai dengan sumber yang ada ataupun tidak. Kemudian juga ada ahli media tadi, pastinya juga selain itu, selain kenyamanan, selain kemudahan akses, pastinya dalam pemantauannya juga harus dilihat bagaimana desainnya bisa terlihat menarik oleh para siswa. Terakhir mungkin tadi sudah disampaikan terkait uji ahli materi dan juga ahli media. Bagaimana kemudian pembuatan instrumentasi secara sederhananya adalah nanti akan diberikan semacam kuesioner seperti itu dengan beberapa pilihan, yakni mulai dari yang pertama adalah sangat baik, sangat buruk dan juga sangat buruk seperti itu. Cukup dan juga sangat kurang kayak gitu. Nah, nantinya akan dilihat terkait ahli materi dan ahli media seperti yang sudah disampaikan, bagaimana aksesibilitasnya, bagaimana kemudian kemudahannya, bagaimana apakah kemudian aplikasinya dibuka ngepres, loadingnya lama atau gampang, lancar, jaya, nah seperti itu. Nah kemudian nanti akan dilihat apakah kemudian bahan ajar ini akan dinyatakan sebagai bahan ajar yang layak atau tidak hasil dari kuesioner tersebut. Nah jika kemudian layak tanpa revisi maka akan dikembangkan. Jika kemudian tidak layak, maka akan diperbaiki. Jika kemudian layak tapi perlu direvisi, nanti akan diperbaiki juga. Jadi seperti itu. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 4. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, sangat luar biasa sekali ya tadi presentasi dari kelompok 4 sudah menjawab tentang bagaimana kriteria evaluasi bahan ajar dan instrumennya. Nah, untuk sesi yang terakhir, kita akan masuki kesimpulan seperti itu. Kesimpulan untuk mata kuliah hari ini. Ada yang mau menyampaikan? Silakan. Satu mahasiswa saja. Kesimpulannya. Silakan, Riri. Ini merupakan sebuah materi yang digunakan oleh siswa dan guru, yang dimana bisa berupa cetak dan digital. Seperti kalau cetak itu seperti modul, terus itu kayak lalu kalau yang digital itu kayak berbasis AI, habis itu ada kayak virtual museum seperti itu, yang dimana mampu mendukung proses pembelajaran agar tercapai pada tujuan pembelajaran seperti itu. Oke, terima kasih untuk Rere. Jadi hari ini kita bisa mempelajari bahwa memang dari konsep bahan ajar itu ada yang digital, ada yang non digital. Tergantung dari kebutuhan nantinya teman-teman mau mengembangkan seperti apa. Oke, untuk minggu depan silakan teman-teman semuanya dengan kelompok yang sama bisa menentukan mau mengembangkan bahan ajar atau media apa. Kemudian kita akan melihat bagaimana inovasi-inovasi dari teman-teman semuanya. Oke, itu saja yang saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam